Yuk kita buka sebuah jendela unik ke masa lalu, langsung dari catatan seorang penjelajah Tiongkok di abad ke-15. Seringkali jawabannya datang dari mata seorang pelancong. Dan untuk perjalanan kali ini, pemandu kita adalah seorang pria bernama Ma Huan. Coba bayangkan, di awan abad ke-15, salah satu armada laut terbesar di dunia dari Tiongkok bertemu dengan salah satu kerajaan maritim terkuat di Nusantara. Dan beruntungnya ada Ma Huan di sana yang mencatat semuanya. Oke, sudah siap? Ini dia agenda perjalanan kita menyusuri laporan Ma Huan tentang Jawa di abad ke-15. Laporan Ma Huan yang berjudul Yingya Shenglan atau Tinjauan Umum Pesisir Samudra ini luar biasa penting. Kenapa? Karena ini adalah salah satu dari segelintir sumber primer yang menggambarkan secara langsung seperti apa sih kehidupan di Majapahit pada masa itu. Nah, menurut Ma Huan, masyarakat di kota-kota pelabuhan Majapahit itu ramai sekali. Dari pengamatannya, dia membagi penduduk di sana menjadi 3 kelompok yang berbeda. Ini melukiskan gambaran sebuah persimpangan peradaban yang sibuk dan sangat multikultural. Pertama, dia mencatat adanya para pedagang Muslim dari arah barat. Mereka ini menetap di kota-kota pelabuhan seperti Tuban dan Gresik. Menurut Ma Huan, mereka sudah jadi kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan, meskipun di tahun 1433 mereka belum memegang kendali politik. Berikutnya, ada para pendatang Tionghoa yang ia sebut sebagai orang-orang Tang. Mereka ini datang dari wilayah seperti Guangdong, Changzhou, dan Quanzhou. Yang menarik, catatannya bilang kalau banyak dari mereka yang sudah berintegrasi, bahkan sudah masuk ke komunitas Muslim lokal. Ini nunjukin gimana perdagangan dan keyakinan saling berkelindan, membentuk lanskap sosial yang sangat dinamis di pesisir Jawa. Istilah orang Teng atau Tenglang ini sendiri punya makna yang dalam loh. Ini bukan sekedar sebutan geografis, tapi ini adalah sebuah identitas kebanggaan. Mereka merujuk pada kejayaan dinasti Tang, sebuah warisan budaya besar yang mereka bawa serta saat merantau menyeberangi lautan. Lalu kategori ketiga, penduduk asli Jawa. Nah, di bagian ini deskripsi Ma Huan jadi campuran antara pengamatan dan, terus terang, deskripsi yang sangat subjektif. Dia menyebut penampilan mereka jelek dan aneh, dan menggambarkan kebiasaan yang asing baginya, seperti tidur bersama anjing. Penting banget untuk kita pahami kalau ini adalah cerminan sudut pandang seorang pengunjung dari budaya yang berbeda pada masa itu. Oke, dari hiruk-pikuk pelabuhan, sekarang kita beralih ke pusat kekuasaan, yaitu Istana Kerajaan. Kita akan lihat bagaimana catatan Ma Huan membangun citra kemegahan dan kekayaan Majapahit. Dan ternyata, bukan cuma Ma Huan yang terkesan. Puluhan tahun sebelumnya, seorang pengunjung dari Eropa, Odorico da Pordenone, sudah lebih dulu dibuat tercengang oleh kemewahan kerajaan ini. Detail-detail yang dicatat Ma Huan benar-benar menghidupkan suasana. Dia melukiskan seorang raja yang berkuasa dan sebuah ibu kota yang sengaja dibangun untuk memproyeksikan kemegahan. Dia bahkan mencatat kalau istana itu dikelilingi tembok bata kokoh setinggi lebih dari 9 meter, sebuah simbol kekuatan yang jelas sekali. Kunjungan Ma Huan ini bisa dibilang terjadi di momen yang sangat krusial. Dia datang dan merekam potret Majapahit tepat sebelum kerajaan ini memasuki periode perubahan agama dan politik yang sangat besar. Jadi, komunitas-komunitas Muslim yang diamati Ma Huan itu ternyata adalah benih dari sebuah pergeseran besar. Dengan peran para wali sanga atau 9 wali yang menjadi tokoh kunci penyebaran Islam, lanskap keagamaan di Jawa mulai berubah secara drastis setelah kunjungannya. Dan ini membawa kita ke sebuah perdebatan sejarah yang menarik. Sebenarnya tidak ada satu tanggal pasti kapan Majapahit runtuh. Yang kita lihat adalah sebuah periode kemunduran dan pergeseran kekuasaan yang kompleks, di mana kekuatan Islam di pesisir, yang bibitnya sudah diamati Ma Huan, akhirnya menaklukkan jantung kerajaan antara tahun 1513 dan 1528. Jadi, apa inti dari semua ini? Kenapa sih catatan seorang Ma Huan dari 600 tahun yang lalu masih begitu berharga buat kita hari ini? Jurnalnya ini memberikan kita sebuah potret zaman, gambaran langka tentang ekonomi, budaya, dan masyarakat di sebuah dunia yang sebentar lagi akan berubah untuk selamanya dan semuanya diceritakan dari sudut pandang orang luar. Ini jadi pengingat yang kuat ya, bahwa sejarah seringkali dibangun dari potongan-potongan dan perspektif mereka yang kebetulan ada di sana untuk menuliskannya. Jadi pertanyaan untuk kita renungkan, jika catatan satu orang saja bisa membentuk cara pandang kita tentang sebuah kerajaan besar yang hilang, cerita-cerita apa dari zaman kita sekarang yang mungkin masih belum tertulis?